Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersuno Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa terus menjumpai Anda. Sampai sekarang saya yakin Anda seperti juga halnya saya masih terus menduga-duga apa sesungguhnya motif dari Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo memerintahkan eksekusi terhadap Brigadir Yosua, seorang ajudannya sendiri ya. Karena soal ini sampai sekarang itu belum juga dibuka ke publik dan masih ditutup rapat-rapat oleh penyidik di Mabes Polri. Tidak mungkin kan penyidik sampai berani menetapkan Verdi Sambo, tapi tidak mengetahui motifnya. Jadi mereka sebenarnya sekarang sudah tahu motifnya, tapi ini belum dibuka kepada publik. Motif ini sangat penting untuk membangun logika sebuah kasus sehingga menuntun pada fakta yang sesungguhnya. Contohnya itu adalah saat Baradae mengakui dia yang menembak Brigadir Yosua. Penyidik kan tidak mau percaya begitu saja, karena ini kalau dia menembak Brigadir Yosua, apa motifnya? Kalau misalnya hanya sekedar masalah membela diri, menembak, itu kan terlalu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang muncul ya. Nggak masuk akal deh kalau Baradae ini mengakui bahwa dia menembak Brigadir Yosua hanya karena tembak menembak dan kemudian karena membela diri. Akhirnya kan penyidik mendapat pengakuan dari Baradae atau Barada Richard Eliezer ini. Setelah ini prosesnya alot juga rupanya ya. Setelah dia dibujuk dan kemudian secara khusus didatangkan orang tuanya dari Manado, akhirnya Richard Eliezer ini mengakui bahwa penembakan itu dilakukan tanpa motif. Ya benar, Anda nggak salah, tanpa motif karena memang tidak ada urusan apapun itu antara Barada Richard Eliezer ini dengan Brigadir Yosua. Brigadir Yosua adalah seniornya di Kobrimob dan juga lebih senior dalam artian dia lebih dulu berada di skuad yang berada di seputar keluarga Sambo, yang dimulai dari sopir, kemudian pengawal dan juga ajudan. Barada Richard menembak, ini saya lebih memilih menggunakan kalimat ini, lebih netral ketimbang membunuh, karena kita sampai sekarang kan belum juga jelas apakah Barada Richard itu menembak Yosua sudah dalam keadaan mati atau masih dalam keadaan hidup itu. Jadi dia menembak itu semata-mata karena di hadapan pada situasi yang menekan, yang dia tidak bisa kendalikan karena dia diperintahkan oleh atasannya. Ini tidak main-main, yang memerintahkan adalah seorang jenderal bintang 2, kepala divisi Propam, yang sesama jenderal pun ditakuti, sementara Barada Richard ini adalah Barada 2, atau ini pangkat rendah dalam hierarki kepolisian, ini baru balok 1 ya, balok merah 1 itu. Jadilah dia kemudian menembak itu tanpa alasan. Jadi tanpa motif maksud saya. Kalau alasannya dia dalam tekanan. Bagi penyidik, pengakuan tanpa motif inilah yang kemudian menjadi dasar mereka untuk melangkah dan mendalami lebih jauh. Dan mereka akhirnya kan karena ketekunannya memproses atau menginterogasi dari Barada Richard, akhirnya mereka mendapat durian runtuh. Karena dari pengakuan Richard ini kemudian diketahui bahwa pelaku utama atau dalang tewasnya dari Brigadir Yosua itu adalah Irjen Pol Verdi Sambo, atasannya sendiri. Tapi balik lagi sekarang kita bertanya-tanya, apa dong motifnya? Dalam konferensi pers yang digelar secara online pada hari Selasa kemarin, Selasa malam kan, Kapolri mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mendalami motif Verdi Sambo melakukan aksi tersebut. Terkait apakah saudara FS menyuruh atau terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi pihak terkait. Itu kata Listio Sigit dalam konferensi pers. Dan kemudian motifnya terjadi penembakan tersebut saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, itu ujar dia. Oke lah, kita bisa memahami, bisa menerima penjelasan Kapolri karena mereka mengaku masih dalam pengembangan, masih pendalaman, walaupun sebenarnya itu tidak lazim. Dalam berbagai kasus kriminal, terutama berkaitan dengan pembunuhan, biasanya ketika Polri merilis sebuah kasus itu selalu dijelaskan motifnya. Reason to kill atau alasan membunuh. Masa iya ada orang tiba-tiba membunuh orang lain, apalagi orang dekatnya, seorang ajudannya tanpa alasan. Apalagi kalau kemudian kita tahu pasal yang dikenakan adalah pasal pembunuhan berencana.
Dari situ saja kita sudah tahu dong motifnya apa. Kalau ada, maksud saya tentu ada motifnya karena ada perencanaan. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan pasti ada alasan, ada motif yang sangat kuat. Belakangan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto itu menyatakan motif pembunuhan Brigadir Yosua tidak akan dibuka ke publik. Ini alasannya untuk menjaga perasaan semua pihak. Biarlah itu menjadi konsumsi penyidik, itu kata Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Dia meminta publik bersabar sampai motif itu nanti terbuka di persidangan. Tapi itu pun dia menyampaikan dalam bahasa yang tidak pasti. Mudah-mudahan nanti terbuka di persidangan, ujarnya. Sikap yang sama juga disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Dia hanya mengulang pernyataan Agus Andrianto bahwa itu dilakukan untuk menjaga perasaan kedua belah pihak. Siapa kedua belah pihak ini? Nah, kita bisa paling menduga-duga kedua belah pihak yang jadi korban dan juga didakwa sebagai sekaligus pelaku adalah keluarga Brigadir Yosua. Ini pasti ada hal-hal yang ingin dijaga oleh penyidik sehingga tidak perlu dijaga, tidak boleh dibuka kepada publik. Begitu juga sebaliknya pihak yang lain, tentu saja pihak keluarga Ferdy Sambo, dalam hal ini keluarga besarnya, yaitu istrinya dan anak-anaknya. Mungkin ada motif-motif yang tidak pantas kalau itu dibuka ke publik dan itu menjadi memalukan buat keluarga itu. Nah, tapi kan sikap seperti ini kan pasti jadi tambah membuat Anda penasaran kan? Seperti saya sampaikan dalam konten terdahulu, Anda nggak usah terlalu sebel atau jengkel ya. Untuk mengetahui apa sesungguhnya motif di balik pembunuhan itu, Anda sebenarnya sudah punya bahannya ya. Saya persilakan Anda untuk menyimak, mencermati penjelasan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Sebab selama ini meskipun terkadang menggunakan bahasa yang tidak langsung, namun semua yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD itu seputar terbunuhnya Brigadir Yosua itu belakangan terbukti. Nah sekarang soal motif, apa saja yang disebutkan oleh Pak Mahfud MD? Petunjuk atau clue yang pertama kali dari Pak Mahfud MD itu bahwa motifnya hanya boleh dikonsumsi oleh mereka yang sudah dewasa. Artinya ini berkaitan dengan urusan private ya, urusan asmara, bahkan urusan yang paling private yakni urusan tempat tidur yang hanya boleh diketahui oleh mereka yang berusia 21 tahun ke atas atau mereka yang berusia minimal 17 tahun tapi sudah menikah. Sampai di sini sesungguhnya petunjuknya cukup jelas. Publik juga sudah lama menduga-duga soal itu. Dugaan itu juga diperkuat berkali-kali oleh Kamarudin Simanjuntak, pengacara Brigadir Yosua. Ini urusannya nggak jauh-jauh dari skandal asmara. Namun kemudian berubah menjadi complicated karena melibatkan Ferdy Sambo yang punya kedudukan sangat penting sebagai Kepala Divisi Propam Polri dan terutama adalah posisinya sebagai Kepala Satgasus Merah Putih. Ini sebuah jabatan ad hoc yang perannya sangat besar dan jabatan terakhir inilah yang lebih banyak memunculkan spekulasi, adanya spekulasi politik, spekulasi skandal keuangan, di luar juga soal-soal skandal asmara. Jadi kembali lagi ke Pak Mahfud, setelah melemparkan clue bahwa ini hanya boleh diketahui oleh orang yang sudah dewasa, Pak Mahfud MD itu memberi sedikit saja pekerjaan rumah kepada kita ya untuk menduga-duganya, karena kemudian dia menyodorkan itu dia menyodorkan ada 3 motif. Motif pertama kata Mahfud MD karena pelecehan. Yang kedua itu adanya perselingkuhan 4 segi. Saya ulangi ya, ini nggak salah dengar. Kedua adalah perselingkuhan 4 segi. Yang ketiga perkosaan hingga akhirnya Brigadir J atau Brigadir Yosua itu ditembak di tempat. Pertama pelecehan. Pelecehan itu seperti apa? Apakah membuka baju atau apa? Nah ini kan untuk orang dewasa kata Mahfud MD. Kedua itu katanya perselingkuhan 4 segi. Siapa yang bercinta dengan siapa dan terakhir muncul karena usaha perkosaan lalu ditembak. Itu kan sensitif kata Mahfud. Mahfud mengatakan biarlah mengenai motif pembunuhan Brigadir J ini polisi yang membuka ke publik karena uraiannya panjang dan selanjutnya diserahkan kepada jaksa untuk mengungkapkannya di pengadilan. Kalau tanya ke saya nanti malah salah paham, ujar Mahfud. Kalau Anda menyimak pernyataan Pak Mahfud, kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan. Pertama, motifnya sudah hampir dapat dipastikan ini berkaitan dengan skandal asmara. Kedua, dari 3 motif tadi, yakni motif yang pertama tadi adalah pelecehan seksual dan motif ketiga pemerkosaan, saya kira bisa kita singkirkan. Mengapa? Motif pelecehan sudah jelas gugur karena itu merupakan bagian dari skenario palsu yang sengaja dibuat oleh
Ferdi Sambo untuk mengaburkan fakta sesungguhnya. Dan seperti disampaikan juga oleh Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Ardianto, saya kira soal itu bisa dikesampingkan kata dia. Kenapa? Karena pasal yang mereka gunakan adalah pasal 338 kalau untuk Baradae. Sementara yang lain pada pasal 340. Jadi ini pasti tidak ada kaitannya dengan soal pelecehan seksual. Motif ketiga, soal pemerkosaan, ini juga sangat tidak masuk akal. Mengapa saya menyampaikan ini tidak masuk akal ini? Ini ada dua alasan juga di sini ya untuk poin yang ini tadi ya. Pertama, hubungan Yosua dan Putri Sambo itu sangat dekat. Banyak fakta ini, mulai dari foto-foto keduanya yang rasanya ya nggak mungkin lah kalau terjadi pemerkosaan, maupun ucapan Putri Sambo ke Yosua yang sangat manis ya, so sweet. Ini hubungan mereka sangat dekat, sangat manis gitu. Masa sih sampai harus melakukan pemerkosaan? Kalau toh ada hubungan, katakanlah hubungan seksual, ya itu yang terjadi biasanya hubungannya suka sama suka. Tapi ini jangan disimpulkan dulu bahwa terjadi hubungan suka atau sama suka ya. Alasan kedua soal yang ini ya, tidak mungkin Yosua nekat melakukan pemerkosaan di rumah dinas. Sebab selain mereka di situ juga berdua, di rumah itu juga ada orang lain, mulai dari sopir, ajudan, sampai asisten rumah tangga. Jadi terlalu sangat bodoh bila Yosua sampai nekat melakukan pemerkosaan. Nah, untuk poin yang ketiga, motif ketiga, kalau motif pertama dan motif ketiga, yakni motif pelecehan seksual dan pemerkosaan bisa kita kesampingkan, maka sebenarnya yang tersisa tinggal motif kedua. Ini bagian yang menurut saya ngeri-ngeri sedap ini, yakni cinta empat segi. Begitu Pak Mahfud menyebutnya, bukan cinta segi empat. Coba bayangkan betapa complicatednya kasus ini. Biasanya skandal yang kemudian menyebabkan terjadinya pembunuhan itu adalah cinta segitiga. Ini sudah sering kita dengar. Tapi cinta segi empat atau cinta empat segi, ini kayak baru sekali ini deh kelihatannya saya mendengar ini sangat unik dan sangat complicated. Anda pasti langsung bertanya, kalau empat segi itu antara siapa dengan siapa? Oke lah gini, kalau berdasarkan pusaran kasusnya kan ini ada nama-nama, kita tahu namanya, ada mendiang Yosua, ada Putri Chandrawati, dan tentu saja Pak Ferdi Sambo. Nah, apakah motifnya karena adanya kecemburuan Sambo terhadap Yosua dan Putri? Kalau begitu, atau sebaliknya malah ya, kalau baliknya ada kecemburuan yang sebaliknya, kecemburuan Putri kepada Pak Sambo gitu ya. Nah kalau kemudian ada cinta segi empat, siapa orang yang keempat? Pengacara Yosua dalam berbagai kesempatan sudah memberi sinyal-sinyal adanya keterlibatan seorang polisi wanita yang katanya punya hubungan khusus dengan Sambo. Ini disebutkan polisinya cantik. Kamarudin Simanjuntak pada waktu itu hanya memberi clue atau petunjuk bahwa si Polwan saat ini sedang dalam proses pengunduran diri. Netizen entah bagaimana asal muasalnya kemudian mulai mengulik, dan berdasarkan bocoran dari Opposite, Polwan yang dimaksud itu adalah AKP Rita Juliana, seorang perwira polisi wanita dari NTB yang sudah pindah ke Polda Metro Jaya. Dan berbekal info tersebut, media kemudian menanyakan hal itu ke SDM Polda Metro Jaya, benarkah Rita Juliana mengundurkan diri? Namun sinyalemen itu dibantah. Rita Juliana masih aktif berdinas di Polda Metro Jaya. Jadi siapa dong orang keempatnya? Karena gini, walaupun dibantah, namun tetap saja rumor yang menyebutkan adanya hubungan Sambo dengan Rita itu tidak kunjung reda juga. Sayangnya ini Rita Juliana sendiri maupun instansi tempatnya bekerja, dalam hal ini Polda Metro Jaya atau Humas lah Polda Metro Jaya, tidak kunjung membantahnya. Kepada netizen yang menjadi followernya, Rita itu hanya menjawab pendek bahwa dia akan mengklarifikasinya ketika diminta oleh netizen untuk memberi klarifikasi. Dan ketika ditanya berkaitan dengan info-info liar yang berseliweran, Rita hanya memberikan komentar pendek, monitor. Jadilah tak terhindarkan ketika Mahfud MD menyebut adanya motif cinta segi empat, susah saya nyebut juga saya, cinta empat segi, itu nama Rita diseret-seret lagi. Padahal sebenarnya kan kalau kita mau berpikir terbuka ya, dari era modern seperti sekarang ini, terkadang kalau menyebut cinta, apalagi skandal, itu tidak harus berarti antara pria dengan wanita, bisa juga antara pria dengan pria, bisa juga terjadi antara wanita dengan wanita. Bahkan kasus-kasus semacam ini, hubungan sesama sejenis inilah yang sering menimbulkan tragedi. Tapi saya tidak ingin menambah spekulasi baru, cuman saya mengajak Anda untuk membuka pikiran saja gitu ya. Saya hanya memaparkan fakta bahwa banyak fakta semacam itu. Jadi jangan dikait-kaitkan dulu ya dengan skandal Pak Ferdi Sambo ini. Ucapan Pak Mahfud tentang cinta empat segi saja ini sudah
membuat spekulasi itu liar sekali. Apalagi ditambah dengan sinyalemen Kamarudin Simanjuntak tentang kemungkinan adanya motif berkaitan dengan uang, berkaitan dengan uang judi, judi online ini ya, uang, kemudian bisnis narkoba dan juga peredaran minuman keras. Kelihatannya pernyataan Kamarudin ini berkaitan dengan posisi Sambo sebagai kepala Satgasus yang membutuhkan dana-dana operasinya yang nggak mungkin kalau menggunakan dana APBN, jadi harus melalui dana-dana non budgeter. Jadi dugaan tadi itu adanya bisnis judi online, narkoba dan juga miras itu dikaitkan dengan operasi-operasi dari Satgasus Merah Putih. So, apa kesimpulan kita? Saya tetap seperti konten sebelumnya, minta Anda untuk menyimak dan mencermati pernyataan Pak Mahfud. Walaupun Kabar Eskrim Komjen Polisi Agus Andrianto meminta kita bersabar sampai proses pengadilan, ini memang terlalu lama ya. Pasti Anda nggak sabar juga. Siapa tahu ini Pak Mahfud ini dalam waktu dekat akan memberi petunjuk-petunjuk baru lagi. Bagaimanapun juga kita perlu mendorong penyidik untuk membuka kasus ini secara transparan seperti yang diminta oleh Presiden Jokowi dan juga seperti dijanjikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Semakin ditutup-tutupi, semakin membuat publik penasaran dan muncul bocoran-bocoran yang sebagian itu bisa dipertanggungjawabkan dan sebagian lain tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk sementara kita harus puas dengan jawaban terbaru dari penyidik yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Brigjen Andi Rian Jayadi setelah dia memeriksa Ferdi Sambo sejak pukul 11 pagi sampai pukul 18 sore ini hari Kamis ya di markas Brimob ini dalam status Ferdi Sambo sebagai tersangka. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadif Humas, hari ini untuk pertama kali kita melakukan atau penyidik sudah melakukan pemeriksaan tersangka FS sebagai tersangka. Ya, setelah ditetapkan tersangka, statusnya sebagai tersangka 2 hari yang lalu. Kemudian bersamaan juga tim sudah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap 3 tersangka lainnya, tapi bertempat di Barreskrim. Nah, khusus untuk tersangka FS itu kita lakukan di Mako Brimob Polri. Pemeriksaan sudah dilakukan sejak pukul 11 tadi siang dan selesai pukul 18 tadi. Dalam kesempatan ini tolong dicatat, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa di dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Saya kira demikian rekan-rekan. Terima kasih. Jadi begini rekan-rekan, pengakuan tersangka kan kita tahu semua. Ya, syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan. Terima kasih. Publik sekarang bertanya-tanya, sesungguhnya ada apa sih? Ada skandal besar apa sih yang coba ditutup-tutupi sehingga polisi kok tidak mau membuka motifnya, malah minta kita untuk menunggu sampai nanti prosesnya di pengadilan. Belajar dari pengalaman meledaknya kasus ini sejak awal yang coba ditutup-tutupi kan, karena kita ingat, kita review lagi kasus ini terjadi pada tanggal 8 Juli, tapi kemudian baru dibuka ke publik pada 11 Juli dan kemudian disebutkan sebagai tembak-menembak, ada upaya upaya pelecehan seksual dan sebagainya, itu semua kemudian dibongkar oleh publik atau dibongkar oleh para netizen. Jadi saya yakin dalam kasus ini motif ini juga tidak perlu waktu terlalu lama, pasti nanti juga akan bocor juga ke tengah publik karena tembok-tembok di Barreskrim sekarang ini ternyata juga banyak telinga dan telinga itu kemudian menyampaikan kabarnya kepada publik. Saya Harismono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.